Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Pada malam hari ini kita akan merayakan perayaan Natal tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara daring atau online. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita sudah melewati tahun 2020. Dan saat ini kita telah memasuki tahun 2021. Kita sama menyadari bahwa oleh karena pandemi COVID-19, banyak hal yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun kita tetap meyakini bahwa hal indah serta perkara besar yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai milik-Nya. Untuk itu, sepatutnya kita bersyukur atas hari-hari pemberian Tuhan di tahun kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, kelahiran Yesus merupakan peristiwa besar yang menunjuk pada karya keselamatan Allah bagi dunia. Immanuel, Allah beserta kita. Ia bukanlah Allah yang jauh, namun Ia adalah Allah yang dekat dengan kita. Sebab Ia telah menjadi sama dengan manusia. Di tengah berbagai persoalan kehidupan, apakah kita sungguh percaya akan kehadirannya? Sebagai sahabat di dalam perjalanan kehidupan kita, kita terkadang ketakutan, ada kebimbangan, keputusasaan, bahkan dosa, membuat kita merasa Allah begitu jauh. Namun Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita. Sebab siapakah yang mampu hidup dalam berbagai tantangan dan pergumulan tanpa Yesus di samping kita? Dalam sukacita bersama, kita, Jemaat Sektor Haleluya, masih bisa merayakan perayaan Natal di tahun 2020. Marilah berdiri dan ungkapkan pujian bagi Yesus Kristus, Kepala Gereja, dengan menyanyikan pujian Gita Bakti 22 bait yang pertama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, penolong kami yang setia,
Kami datang kepadamu menyatakan syukur kami atas segala kebaikan-Mu di sepanjang tahun 2020 yang telah kami lalui. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah jaga dan lindungi kami. Berkati persekutuan dalam ibadah ini, dan kuduskanlah agar penyerahan diri kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bermazmur melalui Mazmur 98 ayat 1 sampai yang ke-9 dengan silih berganti kita akan bermazmur. Mazmur 98 ayat 1 sampai yang ke-9. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Terhadap kaum Israel, Segala ujung bumi telah melihat. keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan segala kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Sejahtera turun
Kita akan memasuki berita Natal yang akan disampaikan oleh Penatua Yohanes Tri Siswaji. Sebelum kita mendengar pemberitaan Natal, kita dengarkan pujian Pelkat PA, kemudian disambung dengan pujian Pelkat GP. Seperti
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Kau berkenan menyapa kami dengan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan karuniakan pada kami kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Yang demikian bunyinya, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anakku yang saat ini bersama-sama dengan keluarga beribadah di rumah untuk merayakan Natal yang sudah kita tunggu-tunggu yang lalu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan
karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal tahun 2020. Walaupun saat ini kita sudah berada di tahun 2021. Selama 1 tahun kita menanti perayaan yang demikian ini. Tetapi karena situasi dan kondisi dengan adanya pandemi COVID, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik merayakan ibadah secara daring atau secara online. Nah, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan Alkitab kita tadi, mari kita simak di ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ulang, ayat 23 yang demikian bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di ayat 23 ini ada 2 tokoh. Tokoh yang pertama adalah anak dara. Anak dara adalah anak dara yang mengandung di sini. Dan yang kedua adalah anak laki-laki atau bayi laki-laki yang dilahirkan oleh anak dara tersebut. Nah, mari kita coba belajar tentang tokoh pertama ini, yaitu anak dara yang tidak lain adalah Maria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga adik-adik yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah dewasa, tentunya mengerti bahwa di dunia timur, kesucian wanita itu menjadi harta yang berharga. Karena yang membawa nama baiknya sendiri maupun nama keluarganya. Coba kita bayangkan, bagaimana terkejutnya anak dara ini atau Maria ini yang kita kenal sebagai Maria ketika mendengar kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung. Tentunya syok betul. Kalau kita diperhadapkan dengan masalah seperti ini, wah, apa reaksi kita? Maria juga membuat reaksi seperti itu. Bahkan Maria menyatakan protes sebenarnya, protes secara halus kepada malaikat yang menyampaikan berita. Bagaimana mungkin saya mengandung, sedangkan saya belum bersuami? Wajar jika ada pertanyaan seperti itu. Tetapi malaikat tersebut menjelaskan bahwa dia mengandung bukan karena keinginan daging manusia, tapi Allah berkenan memilih dia. Karena melewati dia yang masih bersih, masih suci ini, sebagai anak dara, akan lahirlah Sang Juru Selamat. Begitu mendengar berita itu, apa yang dikatakan Maria? Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu. Pernyataan yang sungguh luar biasa. Ketika tahu bahwa Tuhan berkenan memakai dirinya sebagai sarana kedatangan Juru Selamat, dia tidak melakukan protes apa-apa. Dia pasrahkan seluruh hidupnya kepada Allah, Sang Pemberi Hidup. Itu tokoh pertama. Kemudian kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu anak laki-laki yang dilahirkan, yang dinamakan Yesus.
Tapi ayat 23 mengatakan mereka menamakannya Immanuel. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kata Immanuel ini berasal dari dua kata sebenarnya. Immanu dan El. Immanu artinya bersama dengan kita atau beserta kita. Sedangkan El itu dimaknai sebagai Allah. Karena dalam bahasa Ibrani El, Eloah yang bentuk jamaknya juga Elohim itu artinya Allah. Jadi Immanuel artinya Allah beserta kita. Kelahiran Yesus atau datangnya Immanuel ini adalah merupakan penggenapan dari janji Allah seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita baca, nanti dibaca sendiri di Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan kelahiran Yesus ini yang disebut Sang Immanuel itu merupakan wujud kesetiaan Allah. Allah begitu setia kepada umatnya, Allah setia kepada manusia, walaupun kita sering tidak setia kepada Allah. Kita tahu dan mengerti kalau Allah itu sangat setia kepada kita, tapi kita sering menomorduakan Allah. Kita sering tenggelam dalam kesibukan kita, dalam rutinitas kita, sehingga keberadaan Allah kita abaikan. Kita mengejar apa yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, tanpa menyertakan Allah. Kita lebih senang mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, koneksi kita, finansial kita, untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Tetapi Allah adalah Allah yang maha kasih. Dia tetap setia kepada kita. Oleh sebab itu, Allah menggenapi janjinya akan datangnya seorang juru selamat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering terjadi salah persepsi di dunia luar sana. Mengapa sih kok Allah datang sebagai manusia lewat seorang perempuan? Bukankah Allah bisa datang dengan sendirinya, tahu-tahu ada di tengah-tengah manusia? Justru itulah rahasia ilahi. Pemikiran Allah, jangan kita ukur dengan pemikiran kita. Seringnya di luar sana mengukur Allah itu dengan pikiran mereka. Allah tidak dapat diselami oleh siapapun. Kalau Allah mau datang ke dunia sebagai manusia melewati seorang anak darah, itu adalah karya Allah, kehendak Allah. Kita jangan mendikte Allah bahwa kita lebih pintar dari Allah. Ini yang sering kita lihat terjadi, memasalahkan keberadaan Allah. Apakah kita lebih hebat dari Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memahami Allah tidaklah sama dengan memahami sebuah ilmu pengetahuan. Memahami Allah diperlukan pimpinan dan karunia hikmat dari Roh Kudus agar kita memahami rahasia-rahasia yang akan diungkapkan Allah pada kita. Sehingga kita tahu seperti apa yang pernah dikatakan Yesus, orang matanya terbuka tapi enggak melihat. Telinganya ada tapi enggak mendengar. Dia mendengar orang ngomong tapi dia tidak mengerti. Itulah yang terjadi di dunia luar kita. Karena itu untuk kita memahami siapa Yesus Kristus itu, maka kita tidak boleh menyamakan dengan seperti belajar biasa. Roh Kudus sangat berperan di dalam hal ini. Untuk membuka mata hati kita,
memahami siapa Yesus itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kenapa Yesus harus datang sebagai manusia melalui seorang anak darah? Itu rahasia Tuhan. Tuhan menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa seorang anak akan dilahirkan oleh seorang anak darah. Jadi Allah sempurna sekali dalam rencananya. Tidak ada satupun janji Allah yang dilewati. Semua digenapi oleh Allah. Karena Yesus itu lahir melalui seorang manusia, maka Yesus adalah manusia sejati. Tetapi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan seterusnya. Jadi Yesus Kristus adalah manusia sejati dan Allah yang sejati. Ini yang banyak dipermasalahkan di luar sana, karena tidak paham. Sebagai umat Kristiani, dalam waktu-waktu tertentu, di dalam ibadah kita menyatakan pengakuan iman Nisia. Biasanya pada momen perjamuan kudus selalu diungkapkan pengakuan iman Nisea. Yang kalau Bapak Ibu ingat kira-kira begini. Yang pertama, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya, dan sampai kepada, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa, dan seterusnya. Kalau kelahiran manusia biasa, itu pasti lahirnya dari ibu. Ini Yesus dikatakan, kenapa Yesus juga sebagai Allah? Karena dia keluar dari Sang Bapa. Secara fisik keluar dari anak darah Maria, itu manusianya Yesus. Tapi ketika keluar dari Sang Bapa, itulah keilahian Yesus. Jadi Yesus Sang Immanuel itu adalah manusia sejati sekaligus Allah sejati. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Immanuel telah lahir. Janji Allah telah digenapi. Jika kita ingin selalu bersama Allah, maka Yesus Kristus adalah kuncinya. Menjadikan firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, sebagai nahkoda dalam kehidupan kita. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, ada dua hal yang bisa kita jadikan refleksi ke dalam kehidupan kita. Yang pertama, beranikah kita dengan sungguh-sungguh dan tulus hati menyatakan kepada Allah, jadilah segala sesuatu pada hamba-Mu ini menurut kehendak-Mu. Apakah kita berani menyatakan seperti Maria mengatakan hal demikian ketika mendapat berita bahwa dia akan mengandung? Suatu yang sangat berat, pergumulan sangat berat. Beranikah kita mengatakan, aku ini hamba-Mu, jadilah segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Ini refleksi dari tokoh yang pertama. Dengan refleksi dari tokoh yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Siapkah kita untuk selalu hidup menurut kehendak Allah dalam Yesus Kristus Sang Immanuel itu? Saya ulangi lagi.
Siapkah kita untuk selalu hidup menurut kehendak Allah? Ibu bapak dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua hal itu perlu kita renungkan. Dan sebagai penutup dalam renungan kita pada malam ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Yang pertama kita baca di kitab Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Mari kita siapkan Alkitab kita buka pasal 6 ayat 33, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu pegangan kita. Dan ayat yang kedua, kita ambil dari kitab Yeremia pasal 29. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dua ayat ini kiranya menolong kita dalam kita memasuki tahun 2021. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat. Di menit pertama, saya persilahkan jemaat untuk menaikkan permohonan kepada Allah kita, Tuhan kita, agar dalam memasuki tahun 2021, kita selalu dilingkupi oleh anugerah dan berkat-Nya. Jemaat dipersilahkan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
Berkenanlah kiranya Engkau ya Bapa, mendengarkan doa-doa dari anak-anak-Mu yang sudah dipanjatkan kepadamu dalam segala keberadaan mereka. Kiranya Engkau berkenan akan doa-doa mereka. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menolong kami, memberikan roh yang rela, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam menerima apapun keputusan-Mu dalam kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka. Kami percaya bahwa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami adalah yang terbaik untuk kami bisa terima. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dengan rancangan-Mu kami akan Kau jamin untuk masa depan kami, kehidupan kami yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Ajarkanlah kami untuk selalu menempatkan Kristus sebagai nahkoda dalam kehidupan kami. Agar dalam keseharian kami, di dalam hati kami, di dalam tutur kami, dalam pikiran kami, dan dalam laku kami, semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Jauhkan dari kami sikap dan sifat yang mementingkan diri sendiri. Ajarkanlah kepada kami untuk peka terhadap sesama kami, peka terhadap lingkungan kami, di mana Engkau sudah tempatkan kami sebagai surat-surat Kristus yang terbuka. Kiranya Engkau berkenan menjadikan kami menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami, agar melalui apa yang kami lakukan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon penyertaan Tuhan terhadap hidup dan kehidupan kami di tahun yang baru ini, tahun 2021. Kiranya dalam tahun yang baru ini, keadaan kami menjadi lebih baik karena kami lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu, Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo, Sektor Pelayanan Haleluya, yang saat ini menderita sakit, baik yang terpapar karena virus COVID-19 maupun sakit penyakit yang lain. Kiranya Engkau berkenan melawat mereka, Engkau berkenan menilik mereka, menghibur dan berikan kekuatan pada mereka. Dan kiranya Engkau juga berkenan memulihkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Begitu pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan segala macam hal, baik pergumulan di tengah-tengah keluarga karena komunikasi yang kurang baik, bergumul dengan lapangan pekerjaan yang ditekuni, bahkan ada yang belum mendapat kesempatan untuk bekerja, pergumulan dalam memilih pasangan hidup, pergumulan dalam menginginkan keturunan, dan hal-hal lain yang tidak dapat kami ungkapkan satu persatu. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, Engkau berkenan mengangkat kami dari pergumulan kami, menguatkan kami sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu kepada kami tidak berkesudahan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini tak lupa kami juga berdoa, menaikkan syukur kami atas pertambahan usia bagi saudara-saudara kami yang Kau tambahkan usianya, baik usia pribadi maupun usia perkawinan mereka. Kiranya Engkau berkenan memberkati hidup dan kehidupan mereka, sehingga dengan pertambahan usia dan dengan karunia-Mu itu, mereka merasa bersyukur dan lebih dekat kepadamu. Pun tak lupa kami berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Bethesda di Sidoarjo ini.
Bapa yang makasih, kami mohonkan berkat bagi para hamba-hambamu yang sudah kau utus di tempat ini. Para pendeta maupun presbiter yang ada, baik penatua maupun diaken. Secara khusus kami doakan Ibu Pendeta Lucia Toisuta P5 sebagai KMJ kami. Bapak Pendeta Noh Tumurang sebagai pendeta jemaat kami. Juga pendeta-pendeta emeritus yang berada di wilayah kami. Bapak Pendeta Emeritus Jerman Elyakim Tomana. Bapak Pendeta Emeritus Yan Ferdinand Unsulangi. Bapak Pendeta Emeritus Mahlin Simorangkir. Begitu pula dengan pendeta-pendeta domisili yang bersama-sama dengan kami. Bapak Pendeta Martin Lawaheri dan Ibu Pendeta Yesa Latu Mahina. Tuhan, kami mohonkan berkat jasmani maupun rohani bagi pendeta-pendeta kami berserta seluruh keluarganya. Kiranya Engkau berkenan memelihara hidup dan kehidupan mereka serta memberkati mereka. Pun begitu pula bagi saudara-saudara kami para presbiter, penatua dan diaken di ke-14 sektor pelayanan yang ada di GPIB kami. Kiranya Engkau berkenan pula memelihara hidup dan kehidupan anak-anak-Mu yang sudah Kau panggil sebagai presbiter-Mu dengan seluruh keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan seluruh kabinet yang ada. Tuhan berkenan menolong dan memberkati mereka, memberikan hikmat yang daripadamu kepada mereka, agar di dalam menjalankan pemerintahan di negara kami, mereka sungguh takut akan Tuhan. Secara khusus kami serahkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kiranya juga Engkau berkenan menolong para pemimpin kami di daerah ini, agar situasi dan suasana kondusif dalam peribadahan kami tetap berjalan dengan baik sebagaimana yang sudah ada. Terima kasih Bapa. Saat ini pula kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa yang ada di dunia yang menghadapi pandemi COVID-19 ini, bahkan dengan varian-varian turunannya. Jika Engkau berkenan ya Bapa, lepaskanlah kami umat-Mu di Indonesia maupun di dunia ini dari pandemi COVID-19. Tapi jadilah semua ini hanya karena kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari pelayanan kategorial PKP. Kemudian dilanjutkan dengan pelayanan kategorial PKLU.
sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan
kasih-Mu. Dengan cinta-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan selalu kita rasakan. Untuk itu, marilah kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sambil mengingat pesan Alkitab yang terambil dari kitab Ulangan 16, ayat 16b dan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan, puji
Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat yang Engkau karuniakan dan kami nikmati dalam hidup ini. Syukur kepadamu karena Engkaulah yang menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami ketika kami dalam pergumulan dan persoalan. Sehingga karena anugerah-Mu itu, kami mengucap syukur melalui persembahan. Terimalah persembahan syukur kami dan berkatilah agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, mari kita memohon berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, akan mengawali hati, pikiran dan lakumu dalam memasuki tahun 2021. Kiranya engkau dan seluruh keluargamu dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan penuh dengan anugerah dalam menjalani hari-harimu. Amin. Salam damai sejahtera bagi semua warga jemaat, secara khusus keluarga sektor Haleluya.
Kita bersyukur jikalau di awal tahun yang baru ini kita boleh merayakan Natal, mengingat rayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan-Nya. Itu yang sudah kita alami sepanjang tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru. Kita akan senantiasa menyerahkan kehidupan kepada Dia Sang Penebus dosa, kepada Dia Sang Immanuel yang telah lahir di kehidupan kita, lahir di hati kita, dan setiap saat menjadi Natal bagi kita, karena Dia senantiasa lahir dalam seluruh keberadaan kita. Dan mari momen dalam perayaan Natal sektor haleluya ini kita terus wujudkan tanggung jawab iman kita dalam tekad yang baru untuk tetap memuliakan Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Semua anak-anak kekasih kaum muda, para orang tua, bahkan orang tua kekasih yang telah lanjut usia, dalam persekutuan pelayanan di sektor haleluya akan tetap diberkati Tuhan, terus disertai dalam menjalani hari kehidupan ini dan hari-hari selanjutnya dalam keyakinan penuh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita isi kehidupan baru di tahun yang baru ini dengan semangat Natal, penyerahan diri Kristus, ketaatan penuh kepada Bapa, dan pengorbanan. Itu yang menjadi teladan bagi kita untuk mengisi kehidupan di tahun 2021 sambil tetap kita melaksanakan tanggung jawab kehidupan kita melalui karya kehidupan dan pelayanan kita. Dan ingat moto kita bersama 3M, tetap memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Biarlah dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan Yesus anugerahkan, kita jalani kehidupan selanjutnya dalam sukacita penuh, karena Yesus sudah lahir di kehidupan dan terus ada di keberadaan kita untuk menaungi kita dalam perjalanan kita kini dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati segenap keluarga GPIB Jemaat Bethesda sektor haleluya dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Selamat merayakan Natal dan selamat memasuki tahun yang baru dalam keyakinan penuh akan kasih karunia Tuhan dan dalam kesaksian yang penuh akan cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terpuji